Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama mengucapkan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Ila hadiniyah as-solihah al-Fatihah. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, sifat-sifat Rasul Allah. Yang ketiga, tugas Rasul Allah. Yang keempat, hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima yaitu menerapkan perilaku mulia Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa sih iman kepada Rasul itu? Yaitu meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Dan apa sih pengertian Rasul itu? Menurut bahasa, Rasul yaitu utusan, sedangkan menurut istilah, Rasul yaitu orang yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat tertentu dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Selanjutnya, apa perbedaan dari Nabi dan Rasul? Nabi yaitu manusia yang diberi wahyu oleh Allah SWT untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul yaitu manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk menyampaikan kepada umatnya sebagai agar dijadikan pedoman hidup. Selanjutnya yaitu sifat-sifat Rasul Allah. Rasul sebagai utusan Allah SWT memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Dan sifat Rasul dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, apa sih sifat wajib itu? Sifat wajib yaitu sifat yang pasti ada pada Rasul. Dan sifat wajib ini ada 4. Yang pertama yaitu sidik atau jujur. Sidik atau jujur yaitu sebuah sikap yang menyatakan sesuatu sesuai dengan fakta, tidak dilebihkan atau tidak dikurangi. Para Rasul Allah sudah sangat teruji kejujurannya. Rasulullah Muhammad SAW salah satunya, yaitu Rasul yang sangat jujur dalam perkataan maupun perbuatannya. Bahkan musuhnya pun mengakui kejujuran Rasul. Dan sebagai seorang pedagang pun beliau sangat terkenal atas kejujurannya. Yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya. Seorang yang memiliki sifat amanah akan mudah dipercayai orang lain untuk mengurus atau memegang suatu tugas. Sebab orang yang amanah akan melaksanakan urusan tersebut dengan sebaik mungkin. Dan sifat amanah itu tentunya sangatlah penting untuk diterapkan di dunia sehari-hari atau kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bersosial maupun dalam bekerja. Yang ketiga yaitu tabligh, yang artinya menyampaikan. Sifat wajib ketiga yang dimiliki Rasul Allah adalah tabligh atau menyampaikan wahyu. Sifat tabligh yang dimiliki para Rasul yakni suatu sikap yang menyampaikan seluruh ajaran yang diberikan oleh Allah SWT berupa wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup. Yang keempat ada fatonah atau cerdas. Sifat wajib keempat yang dimiliki para Rasul yaitu fatonah atau cerdas. Sifat fatonah sudah pasti harus dimiliki oleh para Rasul, karena menjadi seorang Rasul tidaklah mudah, sehingga para Rasul harus memiliki sifat fatonah atau cerdas. Yang selanjutnya ada sifat mustahil.
sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, yaitu 4 sifat mustahil Nabi dan Rasul. Yang pertama, setelah kita mengetahui 4 wajib Nabi dan mengetahui sifat wajib Rasul, kemudian kita akan membahas sifat mustahil bagi para Rasul. Yang pertama yaitu ada kizib, yang artinya bohong atau pembohong. Sifat ini adalah sifat yang mustahil dimiliki bagi para nabi dan rasul karena mereka selalu dilindungi oleh Allah. Kizib adalah kebalikan dari sifat sidik. Yang selanjutnya ada khianat, yang berarti tidak dapat diandalkan. Tidak mungkin bagi para nabi dan juga para rasul memiliki sifat ini karena mereka adalah utusan Allah yang selalu terjaga sebagai pembawa wahyu Allah kepada umat manusia. Jadi tidak mungkin mereka akan berkhianat dalam menyampaikan wahyu dan risalah yang diberikan oleh Allah SWT. Dan sifat khianat merupakan kebalikan dari sifat amanah. Yang ketiga ada al-kitman, yang berarti menyembunyikan wahyu. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa para rasul adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT sebagai pembawa pesan bagi umat mereka. Jadi sangat tidak mungkin bahwa mereka memiliki sifat untuk menyembunyikan wahyu-wahyu yang telah diberikan oleh Allah. Dan sifat al-kitman ini adalah kebalikan dari sifat tabligh. Yang selanjutnya ada jahlun atau baladah, yang artinya bodoh. Para nabi dan rasul Allah adalah orang cerdas yang telah dipilih oleh Allah sebagai pembawa agama untuk umat manusia dan yang melakukan berbagai tindakan baik sehingga mereka dapat menjadi teladan bagi umat mereka. Jadi sangat tidak mungkin mereka itu bodoh. Yang selanjutnya ada sifat merupakan sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagai manusia, sebagai biasanya seperti merasakan lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, gembira, dan lain sebagainya. Selain Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu yang pertama, ismatur Rasul adalah orang yang maksum, orang yang terlindungi dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman keagamaan, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah, sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua yaitu iltizamur rasul, yaitu orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Yang selanjutnya ada tugas rasul-rasul Allah SWT. Para rasul dipilih oleh Allah SWT dengan mengembangkan tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas rasul itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah, menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang selanjutnya, menunjukkan jalan yang lurus. Dan yang kelima, memberikan dan membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan selanjutnya sebagai hujah bagi manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Fatir ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Yang artinya, sungguh kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.
Yang selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Di samping karena perintah Allah, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antaranya yaitu makin sempurna imannya. Selanjutnya terdorong untuk menjadi contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial dalam hidupnya, memiliki teladan dalam hidupnya. Selanjutnya, menerapkan perilaku mulia Rasul Allah. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah yang disampaikan Rasulnya. Yang kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Yang keempat, selalu mengingat, memahami, dan berperilaku dengan tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekian dari materi tersebut. Ibu simpulkan, yang pertama, Rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat tertentu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Selanjutnya, sifat-sifat Rasul dibagi menjadi sifat 3, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib ada 4. Yang pertama, sidik atau jujur. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan. Yang keempat, fatonah atau cerdas. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul, yaitu kadzib, tidak dapat diandalkan. Yang kedua, al-kitman, menyembunyikan wahyu. Yang keempat, balada atau artinya bodoh. Sifat jaiz bagi Allah yaitu atau sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah, yaitu Rasul memiliki sifat-sifat sebagai manusia seperti lapar, haus, sedih, gembira, dan lain sebagainya. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu ismatur Rasul, adalah orang maksum yang terlindungi dari dosa. Yang kedua, iltizamur Rasul, orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.